Dan sekarang akan dimulai untuk record, untuk live di YouTube. Baik, sebelum kita memulai acara, mari kita membacakan beberapa parita yang diawali dengan penghormatan awal. Mari kita bersama-sama membacakan parita Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selanjutnya kita akan membacakan permohonan sila. O kasa aham bante tisarane sadim panjasilam damam yajami anugaham katva silam detame bante dutyampi o kasa aham bante tisaranena sadim panjasilam damam yajami anugaham katva silam detame bante tatyampi o kasa aham bante tisaranena sadim panjasilam damam yajami anugaham katva silam detame bante. Yamam hang wadami hang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranam gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanang niditang. Ama bante.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccācara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maccapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maccappamadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena poga sampada silena nibuting yanti tasma silam bisoda ye. Amabante sadu sadu sadu. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan Dhamma Talk, kita akan membacakan permohonan Dhamma Desana. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjaliya Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese tu Dhamma Anuka Pimam Paja. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, marilah kita beranjali mengagungkan nama agung guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca. Kalena dhamma sawanang. Etang manggalang mutamang di. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan karma baik pada Bante untuk memberikan sharing Dhamma di IB International Buddhism Indonesia. Dan Bante bingung mau kasih salam apa ya, karena tadi ada bilang pagi, siang, dan malam. Ya, jadi semuanya selamat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bersyukur, karena dengan kita bisa bersyukur, maka dimanapun Anda tinggal, dimanapun kondisi yang kita hadapi, dan bagaimanapun ya, kita tetap akan bersyukur, dan kita tidak akan merasa menderita dengan semua kondisi, semua yang Anda alami itu. Ya, Bante kasih contoh. Misalnya di saat ini saya ada di India, berpuasa di sini. Nah, di India waktu Bante berpuasa kemarin
cuacanya itu panas banget ya, kurang lebih sekitar 43 Celcius. Dan di India kalau musim hujan itu sangat lembab ya. Jadi benar-benar apa ya? Kadang-kadang kalau kita taruh misalnya seperti biasa Bante ada kayak malah tasbih, cuma taruh ya seminggu kita nggak pakai itu bisa berjamur. Nah, jadi bayangkan itu apa? Humidity-nya terlalu tinggi ya dan sangat gerah. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya habis mandi, habis apa lap, ya langsung keringatan lagi. Jadi ini humidity-nya sangat tinggi. Nah, dengan yang begini, otomatis sangat berbeda dengan kita punya kondisi di Indonesia. Ya, jadi ketika di dalam kondisi seperti itu, apa yang bisa kita pikirkan? Ya kan? Bersyukur. Ya kan? Nggak ada pilihan yang lain. Oh, bersyukur dengan pilihan saya. Ya, jadi ketika apapun kita punya rasa bersyukur, kita akan menderita atau tidak, Bapak Ibu? Ya, kita nggak akan menderita apapun itu. Ya, ketika kita nggak bersyukur, kita akan komplain kenapa begini, kenapa begitu, ya kan? Betul nggak? Kenapa saya, kenapa karma saya, atau kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, kenapa karma saya begini? Oh, Bante, ini karma buruk saya berbuah, padahal saya sering berbuat baik. Ya. Padahal disitulah kita harus bersyukur. Ya. Apapun itu, kita perlu bersyukur. Ya. Jadi, pertama ini kondisi, bagaimana kita tinggal. Ya. Dengan bersyukur, dimanapun Bapak Ibu tinggal, di situ Anda akan senang, happy, dan enjoy. Misalnya Bante kasih contoh, mungkin Bapak Ibu yang sekarang ada di Eropa, mungkin merasa, aduh Bante sudah dingin, ya di Eropa ini sudah musim dingin, ya kan, sudah mau salju. Mungkin pikirnya enak kalau ada di, misalnya ada di Jakarta, ya kan, orang di Jakarta sekarang mereka bilang Bante panas sekali. Ya, mereka mungkin akan berpikir, oh lebih enak kayaknya yang di Eropa dingin. Nah, jadi ketika tidak bersyukur, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kan? Makanya Sang Buddha bilang manusia itu nggak bakalan cukup, ya, nggak bakalan cukup. Mau dikasih gunung emas pun nggak cukup, betul nggak? Itu Freeport sudah gunung emasnya sudah mau habis, masih nggak cukup, masih aja mau kali terus, ya. Nah, makanya di sini dengan kita punya rasa santuti, maka di situ kita timbul minimal kebahagiaan. Karena di dalam hidup kita, ya kalau kita melihat di dalam batin kita yang menyebabkan kita tidak menderita itu adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Ya, saking banyaknya keinginan kita yang kita pengen, ya, dan keinginan kita itu tidak tercapai 100% sesuai dengan planningnya kita, dan pada akhirnya disitulah muncul suffering atau penderitaan. Tetapi hari ini kita harus memiliki satu pola pikir yang baru, yaitu bersyukur. Jadi walaupun planningnya harus dapat nilai, misalnya yang lagi kuliah dapat nilai 100, oh dapat apa? Oh ternyata dapatnya 80, bersyukur. Ya kan? Bagi ibu-ibu yang sudah punya anak, pengen dapat cucunya cowok, dapatnya cewek, bersyukur. Oh dapatnya cewek, ya kan? Nah, dari dengan ini kita akan gembira, enggak apa ya, hati kita itu enggak akan bersungut-sungut. Nah, jadi ini harus kita miliki ya. Nah, bersyukur ini banyak macam, Bapak Ibu ya. Banyak macam, kita perlu bersyukur. Macam-macamnya apa? Kalau Bante selalu bilang adalah di dalam semua kita punya hari itu perlu kita syukuri. Yang Mulia Dalai Lama dalam suatu ceramah dia bilang, saya setiap hari bersyukur. Setiap hari ketika saya bangun tidur, saya bersyukur. Karena kenapa? Ketika beliau baru bangun tidur, beliau bersyukur, oh masih bisa bernafas. Ya, kita pernah nggak kita bersyukur kita bernafas? Ya kan?
Kalau kita lagi bersyukur, oh bernafas itu adalah hal yang baik. Nah, kita bersyukur, kita gembira. Ya, Bante kemarin waktu COVID tahun kemarin ya, masa kemarin waktu COVID dikasih pakai oksigen, ya kan? Dikasih oksigen. Begitu selesai kan dari rumah sakit kasih invoice kan. Jadi Bante iseng. Kemarin pakai oksigen bayar berapa? Jadi lihat, oh pakai oksigen cuma pakai 2 tabung bayar hampir 1 juta. Ya. Jadi padahal oksigen yang kita pakai tiap hari itu ya kan gratis. Ya kan? Tapi kita nggak pernah bersyukur karena nggak bayar sih, gratis ya kan. Nah, oleh karena itu His Holiness Dalai Lama bilang kepada kita, setiap hari, setiap pagi kita bangun, kita bersyukur. Karena kenapa? Kita punya nafas dan kita masih hidup. Yang kedua, yang Bapak Ibu perlu syukuri adalah saat ini ya, kita terlahir di alam manusia. Setidaknya ketika Anda bangun pagi, Anda masih sadar, oh saya masih misalnya Bante Dhamawudo, oh saya masih Mudita misalnya, Ibu Mudita, saya masih Naomi misalnya. Jadi ketika kita bangun pagi, kita masih bersyukur bahwa oh saya masih seorang manusia. Ya, kenapa kita perlu bersyukur? Bapak Ibu, di dalam ajaran Buddha ya kita mengetahui bahwa ada alam-alam kehidupan selain manusia. Ya, ada alam-alam kehidupan selain manusia. Antara lain alam neraka, alam peta, asura, kemudian apalagi? Hewan dan alam surga. Ada 5 alam. Ya, ternyata ada 5 alam. Nah, ketika 5 alam ini masing-masing ada penderitaannya, ya. Masing-masing ada penderitaannya. Termasuk kita di alam manusia juga ada penderitaannya. Tetapi 4 alam yang kita sebutkan apaya bumi, ya, atau 4 alam yang memiliki penderitaan yang tidak berkesudahan. Nah, mereka berempat di 4 alam ini, mereka sangat jarang untuk mendapatkan kebahagiaan, Bapak Ibu. Ya, dikatakan walaupun hanya 1 detik, mereka akan sulit sekali mendapatkan kebahagiaan. Bante kasih contoh. Kayaknya Bante pernah bahas di IB ya, di topik-topik sebelumnya. Sudah belum ya tentang neraka? Udah belum? Sepertinya ada Bante sedikit, lupa. Bante. Sudah sedikit ya, ya udah kita sedikit lagi. Ya, misalnya di alam neraka ya. Di alam neraka mereka akan lahir di sana dan mereka tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. 1 detik pun tidak pernah, Bapak Ibu. Kenapa? Mereka akan mengalami misalnya neraka yang paling singkat. Mereka akan saling pukul, ya. Mereka meninggal. Setelah meninggal, mereka akan lahir kembali. Setelah meninggal, mereka akan lahir kembali. Nah, mungkin seperti kalau Bapak Ibu punya cucu, lagi main misalnya ML ya, Mobile Legend, ya, dia kalah nih, tinggal tunggu 60 detik hidup lagi. Ya, kurang lebih penderitaan di alam neraka seperti itu. Ya, tidak pernah berkesudahan. Dan jangka waktunya adalah sangat-sangat panjang, ya, sangat panjang. Kalau kita di alam manusia, misalnya rentang hidup kita adalah sekitar ya paling banyak sekarang 80 tahun, di alam neraka paling sedikit adalah 1000 tahun. Paling sedikit. Dengan durasi tidak ada 1 detik pun yang membuat Anda bahagia di alam itu. Ya, kita di sini semua pernah marah kan? Ketika Anda marah, Anda bahagia enggak? Tidak, Bante. Ya. Enggak. Rasanya gimana di sini? Rasanya cuma marah aja, Bante, rasanya. Kayaknya terlalu kayak panas hati. gitu ya? Iya, panas sekali, Bante. Nah, panas. Ya, walaupun pakai AC tetap panas. Nah, inilah kalau kita marah. Sama, makhluk yang ada di neraka, kenapa mereka lahir di situ? Karena suka marah. Dan pada akhirnya, ya itu, marahnya itu sampai 1000 tahun nggak habis-habis.
Ya, coba kalau kita lagi marah, kesel sama orang, bisa tidur nggak? Nggak bisa, Bante. Nggak bisa ya. Walaupun mungkin yang bersangkutan, udahlah, mami atau anti atau siapa nih, gua kasih lu handphone baru deh, iPhone 15 deh, atau kasih apa deh. Masih marah nggak tetap? Kalau lagi Masih, kesel, Bante. bisa terima nggak barang ini? Ya, Kenyataannya misalnya sih tidak, Bante ya. ini ibu-ibu banyak kan, ini ibu-ibu. Nah, kalau misalnya Anda lagi marah, ngambek sama suami, nih Mi, dikasih Hermes deh, tetap masih marah nggak? Ya, walaupun terima tapi hati masih kesel, ya kan? Paling bahagianya berapa lama sih asik dapat, tapi keselnya masih nggak? Masih. Nah, inilah kalau kita bilang penderitaan ya. Ini contoh adalah penderitaan mereka-mereka yang lahir di alam neraka. Itu sangat-sangat panjang ya. Belum lagi yang di alam peta, asura, alam hewan ya. Kita sendiri di alam manusia dan di alam surga. Semua memiliki penderitaan masing-masing. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur di sini kita terlahir sebagai manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita benar-benar syukuri adalah kita memiliki kesempatan untuk engage ya, untuk ketemu dengan ajaran Buddha. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang kita miliki ya. Kalau Anda banyak manusia tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar Buddha Dharma. Bahkan mereka tidak memiliki keyakinan untuk mempraktekkan Buddha Dharma. Itu sangat sayang. Kenapa? Karena di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha bilang bahwa hanya mereka yang mempelajari 4 kesunyataan mulia dan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, maka mereka bisa mencapai tingkat pencerahan pertama, kedua, ketiga, keempat, yaitu Sotapanna sampai arahat. Ya, kalau kita bilang dengan bahasa umum adalah tidak ada nibbana selain Buddha Dharma. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah mempelajari Buddha Dharma, ya, Anda harus bersyukur. Oh, saya bersyukur. Saya punya kesempatan untuk mencapai kesucian. Ya, bersyukur berikutnya adalah sudah punya kesempatan. Bersyukur berikutnya adalah saya punya semua kondisi dan potensi untuk mencapai kesempurnaan itu. Sudah belum dalam keseharian kita? Kita sudah belajar Dhamma nih, ya kan? Kita punya semuanya, ya. Kita punya tubuh fisik yang baik, ya, mental kita baik, kesempatan kita ada, tetapi dipakai belum? Nah, ini ya, belum tentu dipakai, ya kan? Padahal semuanya itu sudah ada. Kita sudah engage dengan Buddha Dhamma dan kita punya semua potensi dan kondisi yang mendukung kita untuk mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Nah, mengenai yang ketiga ini Bapak Ibu, Bante ada satu cerita. Ini adalah cerita di Sawati ya, di India. Di situ ketika Sang Buddha ditantang oleh para Brahmana ya, karena para Brahmana ini marah sama Sang Buddha. Aduh, gara-gara ada Sang Buddha, akhirnya raja ya, banyak donatur dia hilang ya, pergi semua berdana makanan kepada Sang Buddha. Jadi mereka cemburu, mereka marah. Kemudian mereka tantang Sang Buddha. Sang Buddha, saya tantang kamu, bisa nggak kamu menunjukkan kesaktian? Nah, bisa nggak menunjukkan kesaktian? Ya, bagi kita para bhikkhu sangga saat ini winayanya nggak boleh. Tetapi waktu itu Sang Buddha masih boleh ya. Jadi Sang Buddha bilang, oke, saya akan menunjukkan kesaktian di bawah pohon mangga, ya, di pohon mangga dibilang. Bapak Ibu pernah dengar belum ceritanya? Belum ya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, mangganya banyak. Mangganya dari mana? Oh, ternyata mangganya dari India. Ya, karena di India sudah dibilang 2.500 tahun yang lalu sudah ada buah mangga, ya. Dan memang mangga di India Bapak Ibu lebih enak daripada di Indo ya. Nah,
Ketika Sang Buddha bilang, saya akan menunjukkan kesaktian di bawah pohon mangga, maka seluruh pohon mangga di Sawathi ditebang. Semuanya ditebang. Karena apa? Supaya mereka mau bikin viral. Oh, Sang Buddha bohong. Betul nggak? Kan nggak ada pohon mangga lagi. Kalau semua pohon ditebang, Sang Buddha mau di mana nanti? Nggak ada tempat, kan? Nah, jadi biar viral. Oh, Sang Buddha bohong sama kita. Jadi mereka sengaja tebang seluruh pohon mangga. Nah, Bapak Ibu, ada satu petani, dia datang dari desa yang lain, ya, dari kota yang lain. Kemudian dia kebetulan penjual mangga, ya. Dia datang di Sawathi dan dia tahu, ya, oh ternyata di Sawathi ini mangganya lagi jarang, ya, karena nggak ada musim, ya, semua pohon habis. Saya ada harta karun nih mangga. Nah, ketika dia datang di Sawathi, ada pilihan Bapak Ibu, dua pilihan dia. Pilihan yang pertama adalah mangga ini kalau saya kasih ke Raja Pasenadi Kosala, ya penguasa Sawathi, saya mungkin sama beliau dikasih emas, ya kan? Nih buat kamu emas, supaya kamu nggak usah panen mangga lagi. Yang kedua adalah, oh di Sawathi ini ada Buddha. Nah, Bante sekarang tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan dua pilihan, ya, kalau saya kasih mangga ini kepada Pasenadi Kosala, Raja, mungkin saya dapat emas, ya. Ya kalau dikasih sama Raja mungkin 50 gram senang ya sudah ya. Nah, atau saya mau mempersembahkan mangga ini kepada Sang Buddha. Nah, kalau Anda mau jadi si petani, Anda mau kasih siapa? Ya, kalau mungkin saya dikasih emas sama Pasenadi Kosala, saya mungkin pensiun dini, Bante. Ya, nggak perlu kerja lagi, ya kan? Kalau saya kasih ke Buddha, ya paling Buddha cuma bilang makasih. Bacain parita selesai. Nah, kalau Bapak Ibu mau kasih kepada siapa? Sang Buddha. Mau kasih ke Buddha, ya. Ada nggak yang mau kasih ke Pasenadi Kosala nih? Kasih dua-duanya, Bante, setengah-setengah. Oh, dibagi dua buahnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, si petani berpikir, kalau saya punya kesempatan, ya, ini kesempatannya cuma sekali dalam hidup. Ya, kan kelangkaan barang itu cuma sekali dalam hidup. Kayak sekarang di Indonesia, langka beras kan, jadi naik harganya. Nah, mas sekali sebagai pedagang, ya, dia pikir kalau saya kasih ke raja, saya pasti akan dapat manfaat yang besar. Tapi kalau saya kasih ke Sang Buddha, ya mungkin ini pertemuan saya dan belum tentu ketemu Sang Buddha lagi di kesempatan berikutnya. Jadi dia kasih kepada Sang Buddha. Dan setelah Sang Buddha menerima mangga ini, singkat cerita, bijinya ditanam, ya. Kemudian atas bantuan Dewa Saka, biji yang ditanam itu di hari itu juga langsung jadi pohon yang besar. Dan Sang Buddha dapat menunjukkan kesaktian di pohon ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Sawathi, sekarang tempat ini dijadikan satu monumen. Ya, tempat Anda ingat nanti, oh ini gara-gara si tukang mangga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sekarang bukan masalah kesaktian yang Bante mau bahas, tapi Bante mau bahas tentang mangga. Ya, kita semua sebagai umat Buddha yang ada di sini, tentunya lebih, ya, yang Anda punya lebih daripada si tukang mangga tadi. Betul nggak? Ya kan? Kalau sekarang Anda mau beli mangga bukan cuma satu biji, bisa berkilo-kilo lagi mangganya. Ya. Nah, tetapi kesempatan di dalam setiap kehidupan kita cuma satu kali. Nah, kita harus bijak sama seperti si petani mangga. Kepada siapa momen ini saya mau pakai. Ya. Kepada siapa momen ini saya mau kasih mangganya. Nah, sama dengan dalam kehidupan kita saat ini,
Kita bersyukur kita sudah punya kesempatan buat engage dengan Buddha Dhamma. Nah, sekarang bagaimana day by day kita pakai supaya kita mampu untuk mempraktekkan Dhamma ini. Dan kita bersyukur di situ bahwa saya punya karma baik, ya kan? Saya punya waktu, saya meditasi. Saya punya waktu, saya bisa baca parita, ya. Saya punya waktu, saya bisa pakai menjalankan sila, ya. Jadi gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kalau saya punya waktu, saya mau ke mall. Saya punya waktu, saya mau ke bioskop. Nah, itu salah. Ya, berarti mangganya tidak ditaruh di tempat yang benar. Ya. Nah, oleh karena itulah, ketika kita sudah paham bahwa saya punya mangga yang lebih baik daripada si petani yang tadi, maka setiap saat nanamlah atau gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak Anda mungkin tinggalin Anda nggak ajak ke mall, nggak usah marah. Ya kan? Bersyukur saya nggak diajak ke mall, bisa meditasi. Gitu. Ya. Kalau tiket ke luar negeri, ke Indonesia mahal, nggak usah marah-marah. Bersyukur. Bisa latihan di rumah, nggak perlu liburan. Gitu. Ya kan? Jadi semua hal-hal yang membuat pikiran kita ke arah negativity, kita balik ke arah yang positif. Itulah bersyukur, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bersyukur apalagi, ya. Kita di sini, ya, masih walaupun Sang Buddha sudah parinibbana, tetapi kita masih bisa belajar, ya. Kita masih bisa belajar, dan kita masih punya kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma, ya. Banyak sekali guru-guru yang bisa mengajarkan kita Dhamma, ya. Alasan ini kenapa Bante suka ke India. Seperti hari ini sebenarnya ada guru besar di Pohon Bodhi, yang mulia Jongsar Khyentse Rinpoche. Ini salah satu fans Bante, ada di Pohon Bodhi, lagi teaching selama 1 minggu, ya. Padahal kalau di Indonesia datang cuma 2-3 hari pulang. Di sini bisa ketemu 1 minggu, lebih lagi, 10 hari, ya. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk belajar, ya kita juga gunakan, kita punya waktu, ya kan? Kita punya waktu. Nah, terus Bante, bersyukur apa lagi? Bersyukur bahwa semua hal di dalam hidup Bapak Ibu itu berdasarkan dari mana? Semua penderitaan, semua kebahagiaan dalam hidup kita bersyukur karena itulah hasil yang sudah kita tanam. Betul nggak? Itu adalah hasil yang sudah kita tanam. Jadi kita nggak perlu, kenapa mesti begini Bante? Kenapa harus saya, bukan dia? Ya, kalau menderita aja, kenapa harus saya? Kalau dapat hadiah aja, nggak kasih tahu Bante. Nah itu kadang-kadang umat, ya. Jadi dalam susah maupun senang, Anda harus bersyukur. Karena apapun itu adalah bagian dari saya. Ada satu cerita, kayaknya ini Bante sudah cerita waktu pas tahun kemarin tentang masalah COVID, ya. Jadi ada satu cerita ketika di Manado orang masuk rumah sakit, ya, ICU. Waktu COVID pas Delta, ya, 2021. Jadi ketika masuk ke rumah sakit, dia langsung bersyukur. Ya, kalau Anda waktu itu dibilang Anda COVID dan harus masuk ke ICU, gimana umat Buddha? Kita sudah siap belum? Ketika tes positif, ya, kita sudah stres. Tetapi orang yang ini tidak. Begitu dites positif, langsung bersyukur. Hati langsung gembira. Ya. Kenapa dia gembira? Bante dicerita. Saya bersyukur Bante. Ini yang sakit kebetulan cowok, ya. Saya bersyukur Bante. Saya tanya setelah sembuh, kenapa kamu bersyukur?
Iya, karena selama 2 minggu saya bebas. Bebas dari mana? Ocehin istri. Jadi dia bersyukur, ya. Selama 2 minggu saya bebas, Bante. Bebas apa? Dari jaga toko, ya. Kan punya usaha. Jadi selama 2 minggu liburan. Nah, 2 minggu saya nggak perlu pikir apa-apa, ya. Cuman bersyukur, istirahat begitu. Terus berikutnya, ketika di rumah sakit, ya, semua kondisi dibilang itu sangat tidak menyenangkan sebenarnya. Ya, misalnya lapar, tapi karena terlalu banyak pasien, akhirnya makanan terlambat dikirim. Ya, karena kan yang harus masuk ke ruangan ini hanya orang tertentu. Jadi cuma 1-2 suster yang jaga ratusan pasien, otomatis nggak kepegang ya. Jadi kalau lama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang sudah lapar, harusnya makan misalnya jam 7, terlambat jam 9, kadang-kadang 8.30, tapi bersyukur. Saya bilang, kenapa begitu? Iyalah Bante, coba bayangin, saya cuma nggak makan 1-2 jam aja, tapi orang lain ya yang misalnya ada di Afrika, yang nggak makan sampai seharian, 2 harian, ya mereka juga masih bisa hidup. Saya cuma nunggu sedikit, ya kan, nggak lama, tapi masih bisa mendapatkan makanan. Setiap kali ketemu dengan suster atau dokter, kan nggak kenal, semua tutup kan. Dia cuma bilang apa? Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan hidup saya, walaupun dalam kondisi masih sakit. Jadi kata-kata yang seperti ini, ya, sifat yang seperti ini menyebutkan bahwa dia mengubah pikirannya, ya. Walaupun bukan meditasi, tetapi dia mengubah pola pikirnya dari yang negatif ke arah yang positif. Dan Bapak Ibu, dari semua yang masuk, ya cuma sedikit yang keluar di pintu yang sama. Rata-rata dibungkus dan keluar dari pintu belakang, ya, atau meninggal. Tapi dia, karena dia semangat, dia positive thinking, dia punya rasa bersyukur, sehingga dia masih bisa cerita ini kepada kita semua. Ya, jadi di dalam Anda suka maupun duka, Anda harus bersyukur bahwa ini adalah bagian dari karma kita. Dan ketika kita punya rasa ini, Anda yakin dimanapun Anda berada, Anda pasti bisa survive, Anda pasti bisa tetap tersenyum, ya. Selama di India, Bante ada keliling di beberapa tempat. Satu tempat saya pergi di daerah Ladakh, ya, di arah pegunungan Himalaya. Di sana Bapak Ibu, pohon pun sangat sedikit, ya, pohon pun sangat sedikit, nggak ada, kering, dataran tinggi, nggak lihat yang hijau, semua gersang begitu ya. Tetapi orang-orang di sana bagaimana? Bersyukur, senang, ya, enjoy dengan kehidupan dia. Nah, kemarin Bante pergi di satu desa, ya, karena kita di Bodh Gaya ini ada Samanera, mereka dari kampung Anurajal, mereka suku Sakya. Jadi suku Sakya waktu di Kapilavastu itu diserang oleh Pangeran Wirudaka, ya, diserang oleh pangeran. Kemudian dalam histori, ya, dalam cerita, Bante Moggallana ambil mereka, masukin mereka ke patah, karena Bante Moggallana kan sakti. Jadi beberapa orang itu dimasukin ke patah, baru dibawa lari, ya, dibawa ke daerah sekarang kita bilang Kathmandu. Nah, dari situ mereka berkembang dan sampai sekarang mereka masih ada, dan mereka adalah Buddhis yang tradisional. Nah, Bapak Ibu tahu, saya pergi ke desa itu seumur-umur, Bante nggak pernah naik motor. Cuma di situ naik motor karena nggak ada mobil, ya. Jalannya nggak ada aspal, pokoknya jalan batu. Dan jalan dari kota ke tempat ini adalah sekitar 40 km. Masuk ke dalam desanya ini sekitar mungkin ada 5 km, dan itu tidak ada jalan. Motor, ya, semua jalannya becek gitu. Dari 5 km ini kita pergi lagi ke satu kampung, 5 kilo lagi, ya.
Jadi benar-benar kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu Ninja Hattori ya, mendaki gunung lewatin lembah lewatin sungai, ya itulah. Ya, nggak ada jalan, nggak ada motor pun, jalan kaki 5 kilo, naik gunung, turun, dan di situ mereka hidup, dan mereka hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa sekolah, tanpa klinik, dan mereka masih bersyukur. Ya, mereka masih enjoy dengan kehidupan dia. Bante bilang, kenapa kalian nggak mau pindah? Mereka cuma bilang, ya kita masih bahagia di tempat ini, Bante. Karena inilah tempat leluhur kita. Nah, mau pindah. Ya, tanam, mereka petani, mereka nanam hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Nggak bisa jual, mau jual kemana? Ya, bayangkan kalau dia jual petani mangga, mau bawa mangga berapa kilo tuh? Misalnya dia mesti bawa 10 kilo, lewatin gunung 5 kilo. Nanti selesai dari kota naik lagi 5 kilo, habis di ongkos, ya. Nah, jadi bayangkan mereka hanya hidup dengan kondisi yang seperti itu, tetapi mereka masih bisa bersyukur. Dan yang hebatnya, mereka masih bisa memberikan kita makanan, ya, seadanya. Tapi mereka masih bisa kasih kita dana makan, walaupun kondisinya seperti itu. Makanya di sini, di dalam kehidupan kita, lebih banyak yang lebih kurang dari kita. Tetapi dengan kondisi-kondisi ini, mereka masih bersyukur, ya, mereka masih setiap hari sembahyang, mereka masih walaupun hanya di altar itu cuma air putih, mereka masih bisa mempersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, jadi kita yang di sini yang memiliki lebih dari mereka, ya, kita punya kesempatan lebih baik dari mereka, kita perlu bersyukur dan memaksimalkan semua yang sudah kita punya, supaya yang kita punya pada hari ini kita mampu untuk drive, ya, membawa diri kita ke arah yang lebih baik, lebih benar, sehingga mempermudah kita semua untuk mencerap dan merealisasi dhamma yang sudah Buddha ajarkan kepada kita. Ya, mungkin ini dari Bante. Kalau mungkin Bante kembalikan ke MC, kalau ada mau bertanya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bante atas kehadiran Bante yang bersedia memberikan dhamma desana di grup ini. Bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut atau bertanya tentang uraian dhamma dari Bante atau topik lainnya yang ingin tanyakan ke Bante, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan, yaitu pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat kepada moderator atau menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom. Pertanyaan akan dipilih dengan kualifikasi sesuai tema sehingga bermanfaat bagi pendengar lainnya. Peserta diberi kesempatan untuk bertanya 1 kali dan bisa mengajukan pertanyaan berikutnya apabila waktu masih tersedia. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah ada 2 pertanyaan, Naomi. Sebelum acara dimulai sudah ada yang mau bertanya. Ini tadi kayaknya Jamie juga sudah raise hand. Iya. Mungkin dipersilakan dulu, Jamie. Terima kasih. Selamat siang, Bante Victor Jaya. Saya hanya ingin mengeluarkan sedikit pendapat. Kalau menurut saya, kita orang Indonesia itu saya yakin mempunyai rasa syukur. Contohnya, kalau misalnya orang ketabrak, kakinya buntung 1, tetap dia itu bersyukur. Karena apa? Dia bilang masih punya kaki yang 1 lain lagi dan masih hidup. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan kita pasti setiap orang, terutama orang Indonesia yang saya ketahui, biar bagaimanapun tetap mengucapkan syukur. Untung masih begini, untung masih begitu.
Gitulah pendapat saya, Bante. Terima kasih. Iya, betul Pak Jenny ya. Karena memang di Indonesia ya banyak yang ini ya, kita bilang semuanya untung, nggak ada ruginya sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya pola pikir yang sudah baik ya, karena bagaimanapun nenek moyang daripada orang Indonesia kan kalau kita lihat memang ada dari Buddhism ya. Jadi akar-akar Buddhism itu masih ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan apa ya kita bilang di dalam culture sosial budaya itu masih banyak, masih kental sebenarnya ya. Cuman hanya diubah dengan struktur yang lain. Bante kasih contoh misalnya yang di Jepang ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jepang, kenapa di situ sangat disiplin ya. Kemudian mungkin ketika Bapak Ibu lihat orang Jepang itu kok minum tehnya lama banget ya kan, itu dari mana ya? Kalau disiplin karena mereka adalah sebelumnya juga negara Buddhis ya, berasal dari Vinaya. Jadi mereka punya hiri dan otapa, takut untuk berbuat suatu kejahatan. Kemudian yang minum teh itu adalah tradisi mereka meditasi daripada vipassana. Bagaimana ketika dia merasakan hangatnya air, aroma, ya, kemudian dia punya proses. Nah, itu semua adalah teknik daripada vipassana yang dijadikan menjadi culture atau budaya ya. Jadi kalau kita memang melihat di Asia ini banyak sekali yang ke arah situ ya, ke arah itu. Ya, makasih Pak Jemi. Oke, bagaimana Jemi? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Oke, Bante, ini ada orang yang mau bertanya, tapi anonim Bante. Pertanyaannya, izin bertanya, bersyukur dan pasrah hampir sama atau tidak? Atau apakah berbeda? Dalam bahasa Jawa, nerimo, apakah demikian? Itu pertanyaannya Bante, mohon dijelaskan. Terima kasih Bante. Ya, baik. Jadi kalau bersyukur dengan pasrah apakah sama ya? Memang secara konotasi secara nggak langsung itu mirip-mirip ya. Jadi orang yang pasrah dengan bersyukur itu mirip sebenarnya. Nah, tetapi kalau bersyukur ini adalah yang dibangkitkan pola pikir ke arah yang positif ya. Misalnya contoh, Bapak Ibu nggak diajak ke mall, anak-anak mau jalan-jalan tapi Anda nggak diajak. Ya, Anda disuruh ditinggal di rumah kemudian buat jaga cucu misalnya. Ya kan? Kalau misalnya orang yang nggak bersyukur, dia akan contoh kalau orang yang pasrah ya udah jaga cucu aja udah. Ya. Tapi kalau orang yang bersyukur, oh ya sudah nggak apa-apa, ini adalah saya dapat kesempatan untuk jaga cucu saya, dan mungkin anak-anak saya mau private atau apa begitu. Jadi bersyukur itu punya satu pola pikir yang mengubah pola pikir yang biasanya yang negatif menjadi yang positif. Ya, ininya bersyukur di situ. Dan bersyukur itu bukan pasif. Kalau pasrah kan tercentung pasif kan, maksudnya kayak sudah. Contoh, Anda nggak diajak ke mall. Kalau pasrah ya udah saya stay at home di rumah aja. Tetapi kalau orang yang bersyukur tidak ngedumel, tidak marah, dan bisa melakukan hal yang positif lainnya. Karena dia nggak marah, dia nggak kalau orang yang sudah marah misalnya kesel, dia nggak bisa melakukan hal yang baik. Tapi ketika kita bersyukur, kita tetap bisa melakukan hal yang baik yang lainnya. Ini mungkin ini lebih ke penjelasan sedikit. Terima kasih Bante, saya akan sampaikan nanti. Pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan anonim lagi. Kalau saya mati, sedang kita di sini tidak ada Bante atau teman Buddhis, itu prosesnya selanjutnya bagaimana? Tolong dijawab ya Bante, terima kasih. Kalau kita mati,
nggak ada Bante, nggak ada teman Buddhis, terus kita mau dimanain? Ya sudah, ya urusan meninggal itu nanti Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gimana gitu ya. Memang beberapa orang, terutama yang Chinese yang agak totok gitu ya, itu juga sudah bilang ke Bante, Bante, kalau saya nggak ada nanti Bante tolong doain saya ya. Dan kalau Naomi mau tahu nggak jawaban Bante apa? Mau, Bante. Bante cuma bilang, kamu hidup aja, jarang ketemu saya. Ya kan? Kamu hidup aja jarang ketemu face to face sama Bante, apalagi kalau sudah jalan gitu ya. Jadi nggak usah banyak harapan ya, karena Sang Buddha bilang nggak usah banyak berharap dan kita tidak bisa tidak bisa menitipkan kebahagiaan Bapak Ibu ke orang lain, nggak usah ya. Kebahagiaan hidup Anda di tangan kita sendiri karena kita adalah pembebas untuk diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita nanti meninggal atau apa, itu urusan nanti. Walaupun Anda ada Bante, nggak ada siapapun. Nggak usah takut dengan itu ya. Tetapi kalau Anda orang baik, pasti ada yang tolong Anda ketika kejadian kita meninggal. Bante kasih contoh, di tempat Bante di Manado, itu Bante jarang sekali. Ya, jarang sekali ada Bante di Manado. Ya, ada satu ibu-ibu orang wihara Bante, dia suka berbuat baik. Ya, kalau ada Bante dia suka berdana, dia suka datang ke wihara, di rumah mengisi waktu, dia suka liamkeng. Dan Anda mau tahu, ketika hari dia meninggal, nggak sengaja di Manado kalau nggak salah ada rapat sangha. Kalau nggak salah Bante Sombat yang pergi ke Manado atau bagaimana di hari itu, di hari dia meninggal. Tapi bukan karena dia meninggal orang yang Bante-bantenya pergi, bukan. Tapi karena Bantenya pas ada di sana, jadi dia bisa didoakan, ya kan? Pas. Nah, itu kita bilang. Jadi kalau memang ada hubungan karma, pasti nggak usah takut, ya. Yang kita perlu takut adalah kalau kita tidak jodoh kita nggak ada. Nah, ini ada cerita sebaliknya. Jadi ada satu pasien ya, ini yang cerita anaknya sendiri, anaknya seorang dokter. Jadi ini Dokter Meta yang cerita. Dokter Meta mungkin Anda kenal ya kalau di Jakarta. Dia bilang, Bante, saya punya papa ya waktu itu mau operasi katarak kalau nggak salah. Jadi bawa ke rumah sakit ya. Nah, pas ditetes untuk untuk rangsang pupil itu ya, sebelum operasi ternyata obat ini ada alergi dengan jantungnya, jantung si papanya. Jadi ketika ditetes obatnya ada reaksi dan akhirnya terjadi serangan jantung. Dan serangan jantung ternyata nggak bisa diselamatkan. Bapak Ibu mau tahu nggak? Di rumah sakit itu pada saat itu ada seluruh dokter jantung terbaik di Indonesia. Mereka sedang conference di rumah sakit itu. Yang paling top di Indonesia ada di situ. Ya, ketika terjadi serangan, mereka tekan tombol emergency. Profesor yang paling jago di Indonesia turun untuk bantu segala macam untuk membantu. Tetapi kalau sudah karma, nggak bisa. Tetap jalan. Ya. Jadi kita nggak perlu takut nanti. Yang penting sekarang kita engage yang baik, kita punya teman yang baik, kita punya sahabat tetangga yang baik, nggak usah takut. Semua pasti akan tolong orang yang suka berbuat baik. Ya, nggak usah takut. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau untuk di Eropa, setahu Bante banyak wihara Thai,
ya, karena di Eropa seperti mungkin Jerman, dan saya ada satu list itu banyak, itu beberapa wihara tapi yang Thailand, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa engage ke situ, misalnya dana makan atau ketemu bantai-bantainya di sana untuk belajar, ya. Tetapi mostly memang akan mereka bahasa Thai, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pun mau pergi berdana di situ, harus tahu selera dia dulu, ya. Yang ini jangan nanti Anda sudah bikin nasi goreng ternyata dia nggak makan, Anda kecewa, ya. Jadi harus memang benar-benar tahu dia sukanya apa dan kita memberikan itu. Yang penting kita sudah engage ke wihara-wihara di sana. Kalau di Eropa, Bantai Rasa banyak, ya. Mungkin kayak di Jerman contoh ada sekitar 22 wihara di daerah Jerman. Di Belanda mungkin ada sekitar 6 wihara. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa pergi ke situ. Iya benar Bante. Di Belanda sini ada wihara Thailand, yang saya tahu ada 3 Bante. Terus ada lagi 1 wihara Sri Lanka. Itu ada memang di Belanda. Cuman yang wihara Thailandnya itu bikunya kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Jadi mereka cuma bisa bahasa Thailand, Bante. Jadi kadang-kadang untuk kita memang rada kesulitan untuk komunikasi, Bante. Biasa memang ini susah sih. Gitu. Tapi di antara mereka mungkin ada beberapa yang sudah pernah ke Indo. Harusnya ada yang bisa bahasa sedikit-sedikit. Karena itu mereka itu kayak jaringan misionari yang diatur oleh pemerintah, jadi mereka harusnya ada yang bisa. Di ini juga ada, di Sydney juga ada satu Lungpo yang biasa ke Indonesia, teman Bante Wongsin. Nah itu ada wihara banyak di Australia. Oke, Bante. Yang saya tahu sih di sini hanya yang wihara Sri Lanka, Bante. Itu ada, Bante, yang saya ditunjukin sama saudari Mudita di Harlem, dekat Harlem situ. 2 minggu yang lalu saya ke situ mampir dengan teman sedama juga dia. Kita mampir ke wihara Sri Lanka dan Bantenya ada 1-2 yang bisa bahasa Inggris, Bante. Jadi kita bisa berkomunikasi sedikit dengan Bantenya. Cuman yang wihara Thailand sampai saat ini saya belum, beberapa kali saya ke beberapa tempat, belum ada saya ketemu Bantenya yang bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Yes. Boleh tambahan, Jomai? Ya. Wihara di Thailand, di Belanda ada juga yang bisa bahasa Inggris dan Belanda. Itu di Nijmegen, di Averden. Itu orang Belanda yang jadi biku. Oke. Iya, itu tambahan dari saya. Oke, thanks. Terima kasih. Kalau Jerman ada 2 Bante kita kan, ada Bante Abisuryo sama 1 Bante yang lagi bangun juga di Jerman. Iya. Ada Bante Jotiko, Bante. Jotiko, ada ya. 2 di Jerman. Ya. Beliau sudah berhubungan dengan kami, Bante, dan kami tetap masih bertanya, ya, sering komunikasi melalui WhatsApp. Dan kita juga ada Bante Jotiko pernah berkunjung ke Belanda, pernah bertemu dengan beberapa anggota IBI, juga beberapa anggota IBI yang berkunjung ke tempat Bante Jotiko. Juga ke tempat Bante Abisuryo, kita juga sudah berkunjung. Pergi ya. Ya, hanya Bante Abisuryo saya dengar berita terakhir dia sudah mendapatkan tempat untuk dijadikan wihara, Bante. Bante Abisuryo. Nah, Bante Jotiko lagi membangun meditation center-nya. Ya, tapi belum selesai, Bante. Ya, bagus lah. Ya, nanti juga bulan depan saya dengan beberapa anggota IBI, Vini dan Helga, mungkin kita juga akan berkunjung ke tempat Bante Jotiko yang di Berlin sana. Berlin. Iya, untuk melihat situasi Bante di sana gimana, pembangunannya seperti apa, sudah sampai di mana, jadi kita bisa beritahukan ke anggota-anggota IBI yang mungkin ingin lebih banyak membantu Bante Jotiko. Jadi nanti kita akan berkunjung ke sana juga, Bante. Baik, ya. Selanjutnya untuk saudari Vini yang ingin bertanya.
Terima kasih Naomi. Namo Buddhaya Bante. Kalau saya kan domisilinya di Hamburg. Apakah Bante ada listing wiharanya yang ada di Hamburg, Bante? Karena yang saya pernah kunjungi, tapi dulu bersama almarhum suami saya, itu adalah wihara orang Vietnam, Bante. Oh. Jadi yang setahu saya, malah banyak kan yang Vietnam. Karena saya juga ada berkunjung di wihara di Hannover, itu juga Vietnam, Bante. Iya, nanti coba Bante cari listnya. Kalau ada, nanti mungkin Bante kasih ke Bu Lili ya. Nanti kan Bu Lili bisa info ke teman di grup di sana. Terima kasih banyak ya, Bante. Iya, terima kasih. Ada satu lagi berkaitan dengan bersyukur. Ini cuma kebetulan aja. Kalau yang katanya, kan kita suka bercanda nih kalau bilang apa-apa the power of kepepet. Itu juga termasuk salah satu bersyukur ya, Bante. Kalau the power of kepepet sebenarnya lebih kepada ini ya, kitanya yang nggak disiplin. Ya kan, sebenarnya kalau kita disiplin powernya lebih kuat daripada kepepet. Cuma karena istilahnya ada terpaksa ya masih bisa lah. Itu karena power of terpaksa itu bukan bersyukur. Jadi bukan termasuk bersyukur ya, Bante? Bukan. Jadi bersyukur lebih kepada pola pikir untuk menerima sesuatu baik atau buruk di dalam kita punya pikiran gitu. Oke, terima kasih Bante. Bante, ada pertanyaan satu lagi. Apakah Bante tahu ada parita untuk orang mati dan apakah manfaat dari parita tersebut? Terima kasih Bante. Untuk parita orang meninggal di kita biasanya sebutkan secara liturgi ya, liturginya Awamanggala. Ya, jadi kalau dalam buku parita itu yang mungkin Bapak Ibu harus paham, biasanya kita ada kenal 3 ya. Ada Gatha ini adalah puji-pujian, syair pujian. Kemudian ada Sutta. Nah, Sutta ini adalah murni ucapan daripada Sang Buddha, ya. Sutta. Jadi misalnya Karania Metta Sutta, Manggala Sutta, Ratana Sutta ini murni dari Sang Buddha. Nah, kemudian parita. Parita ini adalah kumpulan sutta yang diambil ya, maksudnya kayak dikelompokin kemudian dijadikan seperti doa perlindungan ya, doa perlindungan. Kalau Gatha ya ini buat puji-pujian, misalnya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, ini adalah Gatha. Nah 3 ini ada di dalam buku parita kita ya, buku liturgi kita. Nah kemudian dari 3 ini ada sutta-sutta yang digunakan untuk membawa berkah. Contoh Manggala Sutta, kemudian Ratana Sutta ya, untuk menghalangi obstacles. Nah ini dikelompokkan menjadi sutta yang terkait dengan Manggala atau membawa kebahagiaan, membawa berkah. Nah ada sutta tertentu yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk membuat orang memiliki pemahaman terhadap ketidakmelekatan dan seterusnya. Jadi ini disebutkan di Sutta Awamanggala ya. Sutta-sutta yang berkaitan dengan ya kedukaan. Misalnya di Pabato Pamagata itu adalah satu syair yang Sang Buddha bilang untuk kita merenungkan ya. Kita merenungkan tentang semua kondisi-kondisi kehidupan kita. Misalnya di situ Sang Buddha bilang perumpamaannya adalah tidak ada satu orang pun ya di dunia ini yang bisa lolos dari kematian. Apakah itu dia raja ya, dia tukang sapu di jalan dan semuanya. Pasti semuanya akan menghadapi kematian. Nah, ini adalah contoh. Jadi kita ketika membaca ini sebenarnya lebih pada ke perenungan bahwa satu saat nanti kita juga akan seperti ini
dan kita sudah siap untuk menerima itu. Dan diharapkan kita yang membaca dan keluarga duka yang sedang berduka, nah dua-dua ini bisa melepaskan dan tidak terikat dengan yang meninggal. Nah, seperti itu sih. Ya, terima kasih Bante atas Karena jawabannya. yang mungkin Bante perlu tambahin karena di dalam agama Buddha itu tidak ada justip ya, tidak ada justip. Tahu nggak justip? Jasa titipan untuk jasa titipan untuk kirim arwah ke surga gitu, nggak ada. Ya, jadi di situ kita benar-benar di dalam agama Buddha diberikan bahwa pemahaman bahwa ya kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus menjamin kebahagiaan kita sendiri. Sang Buddha hanya memberikan kita jalan ya. Sang Buddha tidak bisa blessing kita dan kita masuk surga, nggak ada itu. Semua harus kita jalani sendiri. Nah, jadi suta-suta yang berkaitan ini adalah perenungan ke diri kita sendiri. Ya. Jadi nanti mungkin jangan dipikir bahwa oh nanti kalau saya meninggal bantainya datang saya bisa masuk surga gitu. Enggak ya, surga itu dari sekarang bukan nanti ya. Dan umat Buddha nggak perlu takut. Oh bantai saya nanti masuk surga nggak ya? Nggak perlu takut. Nggak usah takut. Ya harus yakin bahwa kita bisa masuk surga. Gampang ya. Saya kemarin di Anuracal di kampung. Ya, di sana banyak misionari yang sudah masuk, ya kan? Sudah masuk di situ. Nah, jadi waktu itu Bante disuruh ceramah. Saya ingat, oh iya, saya satu cerita deh yang tentang kuda. Saya bilang ke mereka, saya bilang, kalian pernah dengar nggak? Kuda masuk surga. Seluruh kampung bilang nggak pernah dengar. Baru Bante cerita tentang kuda Kantaka, ya kan? Kuda Kantaka adalah kuda Pangeran Siddhartha. Nggak bisa baca parita, nggak bisa meditasi, nggak bisa menjalankan sila, hanya berbuat baik, ya, servis terhadap melayani bodhisattva. Dan dengan kebajikan ini dia bisa lahir di alam surga. Berarti langsung bilang ke mereka, kalian umat Buddha yang ada di sini, sembahyang bisa, baca parita bisa, meditasi bisa, dana makan bisa, masa tak kalah sama kuda Kantaka? Nah, semua di situ mereka tepuk tangan, mereka bilang, oh, untung Bante kasih tahu tentang ini. Saya bilang, jadi kita nggak perlu takut nggak dapat surga ya. Udah aja kemasuk surga kok, nggak usah takut. Nah, itu. Ya, jadi lebih ke situ Bapak Ibu. Anda sudah bisa lah, tinggal jaga aja, maintain aja. Ya. Terima kasih Bante atas jawabannya. Sebelum kita menutup acara, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Saudari Mudita ingin bertanya. Ya, selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Makasih atas paparan damanya. Kalau saya jabarkan bahwa bersyukur itu dalam hal ini, dalam keyakinan sepertinya, kepuasan juga kesehatannya. Dari bagaimana melatih dalam hal ini rasa bersyukur dalam diri seorang kalau dirinya sedang betul-betul sakit keras, Bante. Bagaimana caranya? Mohon dijelaskan, Bante. Ya. Nah, jadi daily praktis yang Buddha ajarkan kepada kita, ujungnya buat apa? Jadi ujung-ujungnya itu ketika nanti kita akan tua, kita akan sakit, dan kita akan mengalami kematian, saat itu kita sudah siap. Ya, Bante kasih contoh nih, kita sharing aja. Mungkin di sini ibu-ibu yang sudah punya cucu, ya kan? Sekarang mungkin Anda merasa kesepian. Duh, Bante saya kesepian ya, anak sudah besar, sudah pisah rumah, istilahnya sudah masing-masing rumah tangga, saya masih tinggal sendiri, ya di rumah, saya kesepian. Ya, rasa ini adalah sama dengan ketika kita sedang berlatih, ya. Cuman kami sudah merasakan ini di awal. Kalau Bapak Ibu kan di masa tua, kalau Bante-Bante itu sudah di awal, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika di wihara
Anda sudah semua pulang, habis kebaktian pulang, tinggal Bante sendiri di wihara, ya kan, Bante sama Buddha doang, ya kan. Jadi ini adalah praktis yang kita sudah alami sebenarnya. Jadi ketika nanti kita tua, kita akan merasakan, oh, kan sudah pernah, sudah lewat, ya kan. Jadi itu akhirnya jam terbangnya ini akan dipakai. Contoh Bapak Ibu yang gampang, ketika Anda meditasi duduk, ya kan, mungkin 5 menit pertama kram, Anda paksa seminggu, 2 minggu, kan, lama-lama bukan 5 menit, bisa sampai mungkin 15 menit baru kram, setengah jam baru kram. Nah, jadi situ adalah akumulasi daripada praktek. Nah, di sini termasuk rasa bersyukur ini akan kepake juga ketika nanti kita mengalami kesakitan-kesakitan di masa mendatang. Bante kasih contoh, saya ada asma, dari kecil saya asma, dan saya alerginya parah. Ya, saya juga ada alergi yang sangat-sangat kuat. Nah, salah satu alergi yang Bante nggak bisa itu adalah apa? 2 yang Bante nggak bisa. Itu asap rokok, Bante nggak bisa. Ya, kalau Bante kumpul dengan orang yang merokok, itu akan bersin otomatis. Ya, yang kedua, Bante juga nggak bisa minum kayak ini, yang ragi, makanan fermentasi saya nggak bisa. Ya, jadi misalnya kalau kayak minum ciu gitu ya, wine, bir, itu nggak bisa. Itu pasti akan langsung sesak nafas dan gatal. Seperti makan mungkin kalau di Indo oncom gitu kan. Nah, itu Bante nggak bisa. Nah, makanya ada 2 ya, ada yang nggak enaknya. Karena ketika sakit, asma menderita. Tetapi bagusnya apa? Secara nggak langsung ada yang jaga Bante. Ya, oh, Bante nggak boleh merokok. Oh, Bante nggak boleh minum. Ya, otomatis sila Bante yang nomor 5 itu aman. Ya kan? Nggak bisa. Nah, kan aman kan? Jadi nggak bisa melanggar itu. Nah, itu. Ini contoh ya. Contoh. Baru yang berikutnya adalah ketika, nah mungkin ini Ciponi kenal ya kan, Pak Handani. Ya kan, Pak Handani itu pas hari 2 minggu sebelum beliau meninggal, kita para Bante itu datang sembahyang di rumah. Dia cerita, dia bilang apa? Bante, kalau mau diceritakan, saya punya rasa sakit, saya mau teriak, buat apa? Beliau sakit kanker ya, almarhum. Buat apa? Saya mau teriak, buat apa? Cuma buat orang panik. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan adalah semua rasa sakit ini cuma direnungkan bahwa inilah tubuh yang sedang mengalami proses kelepukan. Di saat sakit, beliau bukan membuat dia down, tetapi selama sakit, setahu Bante, beliau banyak sekali membaca buku-buku sutta ya, yang terkaitan dengan Marananusati ya, Marananusati, perenungan terhadap kematian. Bahkan waktu itu dia masih WA sama Bante, beliau bilang begini, Bante harus ajarin nih Marananusati ke umat-umat, ya kan, supaya apa? Umat-umat itu siap untuk menghadapi kematian. Nah, jadi kalau orang yang sudah belajar, orang yang sudah praktek, tentunya itu sudah akumulasi. Ketika dia akan mengalami masa-masa ini, dan kita pasti mengalami masa-masa ini, kita itu sudah siap. Ya, makanya kalau kita lagi sekolah, ujian sudah dikasih tahu minggu depan. Tetapi di dalam kehidupan nggak ada yang kasih tahu kapan kita akan sakit, kapan kita akan meninggal. Nah, oleh karena itulah di dalam Dhamma kita harus siap. Ya, semakin Bapak Ibu punya latihan semakin baik, maka persiapan untuk melewati ujian tua dan sakit dan kematian ini pasti lebih siap. Ya, mungkin itu dari Bante, Bu Mudita. Terima kasih. Terima kasih Bante Anumodana. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya, Bante, nih melalui WhatsApp ke saya. Pertanyaannya, apakah ada manfaat parita yang kita bacakan untuk orang lain yang beragama lain?
juga apakah patidana dapat diterima oleh orang yang lain agama. Lalu pertanyaan ketiga, apakah manfaatnya dana yang kita danakan untuk orang yang meninggal yang berbeda agama? Itu pertanyaannya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya. Jadi yang pertama, apakah ada manfaat ya kalau kita mendoakan orang lain yang beda agama, ya, tetapi dia misalnya masih hidup begitu ya kan, atau sakit? Yang ada. masih ya, yang sakit, Bante. Ada. Ya, jadi ada. Walaupun orang sakit atau orang hidup, itu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Memang secara liturgi itu berbeda. Misalnya secara susunan doanya itu beda, tetapi kan tujuannya adalah sama. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya kita itu adalah ketika kita berdoa, baca parita, ya, ataupun Anda bermeditasi, tujuan pertama adalah kita mengembangkan cinta kasih. Dan cinta kasih ini universal, ya kan? Cinta kasih ini universal. Cinta kasih ini bukan hanya untuk grupnya kita sendiri, agama kita sendiri, bukan. Tetapi cinta kasih ini universal, sehingga apapun yang universal ini pasti bisa diterima oleh semua orang atau semua makhluk. Bante kasih contoh, kalau orang yang punya meta, ya kan, di sini nih, di Bodh Gaya ada satu teman Bante. Dia itu setiap kali dia makan, dia akan simpan makanannya untuk kasih ke anjing. Ya, jadi kalau dia lewat, dia datang, itu rombongannya banyak, ya. Rombongan ini anjingnya banyak, ya kawal ada kali 10 itu. Kenapa? Karena ya itu, walaupun nggak ngerti bahasa anjing kan, tetapi bisa dia suka kasih makanan. Jadi anjingnya ingat, oh Bante yang ini. Kenapa bukan Bante yang ini? Karena saya nggak pernah kasih, dia yang sering kasih, jadi dia yang diingat. Nah ini. Jadi kalau bahasa cinta kasih, bahasa universal itu pasti diterima oleh semua orang. Ya, Bante kasih contoh ketika kita membacakan patidana. Patidana ini apa sih? Patidana ini adalah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini Bante ibaratkan seperti baksos. Ya, ketika Bapak Ibu baksos, Anda kasih beras, siapapun boleh terima enggak? Ya, siapapun boleh terima beras kita. Agama apapun bisa kita kasih tanpa embel-embel apapun ya. Jadi sama dengan makhluk-makhluk yang memiliki koneksi karma dengan kita, misalnya papa kita atau orang tua kita, ya, leluhur kita yang kita kenal. Nah, mereka yang punya koneksi lebih kuat dengan kita, mereka yang bisa terbantu dengan pelimpahan jasa ini, apapun agamanya. Ya, jadi dikatakan di dalam peta watu, ya, di dalam peta watu cerita mengenai makhluk-makhluk peta. Ada seorang peta, dia sangat jahat, ya. Jadi Bante mungkin agak panjang. Jadi peta ini dia adalah istri pertama. Ya, dia sangat cemburu sama istri yang kedua daripada suaminya. Jadi ketika suaminya beliin baju baru, ya secara nggak sengaja dirusakin. Ketika suaminya beli parfum baru, dia isi obat apa, jadi ketika disemprot jadinya gatal-gatal. Ya, pokoknya sering dikerjain istri yang keduanya, jahat sekali. Ya, ketika dia meninggal, akhirnya lahir di alam peta, ya. Dan ketika di alam peta, nah nak sengaja ketemu dengan satu umat, ya, satu umat. Umat ini lihat makhluk peta ini kasihan, ya, muncul cinta kasih. Dia lihat, oh di tengah hutan ada makhluk yang telanjang, ya, nggak menggunakan baju, badannya sangat penuh dengan luka, gatal-gatal gitu ya, sangat-sangat jelek. Kemudian orang ini bilang kepada peta itu, Nyonya, ya, untung dia nggak penakut ya. Kalau kita yang penakut nggak ketolong dari peta. Jadi dia bilang, Nyonya, saya mau kasih saya punya baju kepada kamu, ya, supaya kamu punya pakaian. Peta itu bilang, oh, kalau kamu kasih langsung seperti ini saya nggak bisa terima. Jadi bagaimana caranya? Kamu pergi ke Bante yang di sana, ya, di dekat desa ini ada wihara, ada Bante. Kamu pergi ke sana dan berdanalah atas nama saya. Ya kan, berdanalah atas nama saya. Tunjukkan kepada saya. Nah, jadi orang yang
apa yang misalnya orang ini kemudian pergi ke wihara berdana atas nama si Peta ini. Ya, kita melihat dari cerita ini, Peta ini bukan agama Buddha. Ya, Peta ini nggak ada urusan hubungan keluarga sama si orang ini. Tetapi atas dasar welas asih, orang ini mau membantu si Peta ini untuk berbahagia. Dia pergi ke wihara dan mendoakan. Dan bisa diterima jasa kebajikan ini. Ya, jadi doa atau cinta kasih itu nggak melihat agama. Ya, nggak melihat agama. Jadi kita boleh mendoakan orang yang beragama lain dengan kita apa-apa. Ya. Pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga Bante lupa apa? Yang ketiga, apakah dana yang kita berikan untuk orang yang meninggal ada manfaatnya? Seperti maksudnya berdana ke orang tua yang sudah meninggal atau teman yang sudah meninggal. Ya, ada manfaatnya. Manfaatnya seperti tadi yang Bante cerita, kita harus tujukan. Ya, misalnya saya berbuat baik, saya dana makanan nih. Saya dana makanan ini kepada untuk kebahagiaan siapa? Misalnya untuk kebahagiaan si A, si B, si C. Nah, baru Anda melakukan kebaikan ini. Nah, itu. Jadi harus ada ditujukan ya kepada siapa. Kenapa Bante harus ditujukan? Karena Bapak Ibu kita manusia biasa, ya, belum sempurna seperti Sang Buddha. Kita punya kekuatan memori, nggak bisa mencakup semua makhluk, betul nggak? Semoga semua makhluk hidup berbahagia, nggak semua bisa berbahagia, ya kan? Contoh, semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu cuma di mulut, tetapi di kelakuan bagaimana? Nggak bisa. Oh, kecuali si mantan, oh, kecuali yang utang sama saya, oh, kecuali yang ini, kecuali yang itu. Oh, ternyata banyak pengecualian ya. Nah, maka dari itu adalah kita yang kita mau doakan, kita bisa sebutkan kepada siapa. Ya, saya mau berbuat baik kepada sangha atas nama si A, si B, si C, itu boleh. Ya. Bante, kalau si A, si B, si C sudah terlahir di alam surga, nggak dapat dong. Saya kan cuma berdana biskuit sama Bante. Iya, pasti nggak dapat. Tetapi jangan usah takut. Kita yang berbuat baik, maka kebaikan ini akan datang kepada kita. Makhluk-makhluk yang sudah meninggal yang kita doakan hanya mendapatkan rasa bahagia. Ya, misalnya contoh gini, anak Bapak Ibu, misalnya mereka lagi kuliah, ketika dia kuliah, kemudian misalnya dia telepon, misalnya dia bilang, nih, saya dapat nilai nih 100, ya kan? Anda sebagai orang tuanya, mamanya bagaimana? Bahagia nggak? Bahagia kan? Oh, anak saya sukses nih 100 nilainya, ya kan? Sekarang Bante tanya, yang pintar siapa? Anak ibu atau ibu? Ya, yang pintar itu anak kita, karena anak kita yang sekolah, dia yang ujian, dia yang dapat nilai, betul kan? Nah, mama-mamanya bagaimana? Dapat telepon dan bahagia, sama dengan perbuatan baik Bapak Ibu, ya kan? Kalau Anda cuekin pun, misalnya, mah saya dapat nilai 100, Anda cuekin dah, masa bodoh. Anak kita tetap bodoh atau tetap pintar? Tetap pintar, karena dia yang ujian, dia yang dapat nilai, sama dengan perbuatan baik yang kita dedikasikan. Kalau makhluk-makhluk mereka lahir di alam apaya bumi, alam rendah, mereka mendapatkan telepon dengan rasa bahagia. Dia akan berbahagia dari batin. Ya, tetapi kalau makhluk-makhluk yang kita doakan ternyata dia di alam surga atau di alam manusia, yang tadi masa bodoh. Tetapi dua kegiatan ini 100% tetap Anda yang melakukan perbuatan baik, Anda yang dapat. Karena Anda yang belajar, Anda yang ujian, Anda yang dapat nilai. Urusan dia mau terima, dia nggak terima, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, itu pelimpahan jasa prinsip. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante penjelasannya. Saya ada sedikit pertanyaan Bante. Ini saya pribadi.
Saya punya teman kerja. Teman kerja ini punya anak. Awalnya anaknya ini punya penyakit kanker. Dia kanker tenggorokan. Setelah dia pernah bertanya ke saya, bagaimana ya anak saya sakit, saya sendiri nggak tenang, dia bilang. Terus saya bilang, mungkin kamu kalau memang mau bersedia, cobalah cari ketenangan diri dulu sendiri, bagaimana supaya kamu bisa tenang, baru bisa berpikir lebih baik, saya bilang. Karena dia memang beda agama. Selanjutnya, akhirnya dia mengikuti saran saya dan berhasil tenang. Nah, anaknya pun akhirnya berhasil disembuhkan. Namun, setelah 3 bulan, saya dapat berita lagi minggu lalu, ternyata anaknya kankernya kembali, Bante. Cuman berbeda tempat. Dan teman saya ini langsung stres, langsung nangis lah gitu, Bante. Pertanyaan saya, kita harus memang benar harus bersyukur. Tapi bagaimana caranya saya menyampaikan ke orang ini untuk dia menerima, walaupun ya bisa dibilang penyakitnya ini kemungkinan besarnya tidak tertolong, Bante. Jadi bagaimana saya sebagai teman kerja yang ingin membantu dia supaya dia lebih tenang dan dapat menerima dalam kesulitan ini gitu, Bante. Bagaimana itu, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Nah, memang kalau dalam case ini, apalagi hubungan ibu dan anak, ya itu memang agak kuat ikatan karmanya. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mungkin support secara moral, ya. Misalnya kita kasih semangat, kita mungkin kasih support, misalnya, oh dok, ayo kamu ke, misalnya dia ke gereja, dia ke masjid, untuk tambah memperkuat keyakinan, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, mungkin ajak dia kegiatan yang sosial. Jadi dia bisa melihat dunia luar, bahwa oh, penyakit kanker atau penyakit apapun, ternyata anak saya itu masih biasa, ya. Yang lain itu mungkin lebih parah, ya. Dan mungkin kita bisa ajak bersyukur. Kita bisa mungkin contoh, kalau kita bisa masukin ke dia misalnya, oh anak kamu hebat, misalnya dia bisa berprestasi dan seterusnya, dan memang sekarang dia sakit, tapi coba kita lihat misalnya orang-orang yang sakit cerebral palsy, ya, yang dari bayi sudah maaf cacat, mentalnya nggak ngerti apa-apa, tapi orang tuanya masih care dan sayang juga dengan anak ini, ya kan. Jadi kita bisa kasih beberapa perbandingan, dan ketika dia punya perbandingan, dia akan mempunyai rasa yang bersyukur, ya. Seperti Pak Jemi bilang, oh untung, ya, untung dia masih bisa hidup sama saya misalnya 15 tahun, ya. Untung selama 15 tahun kita punya sweet memories dengan anak ini, ya kan. Nah, ini yang kita perlu ajak dia ke sana, ya. Kita perlu untung, keluarin untungnya ini. Oh untung, ya, walaupun mungkin momen ini sudah nggak bagus, tetapi untung dia punya memori-memori yang baik, ya kan, dibanding dengan orang tua yang punya anak yang lebih parah dari anak dia, misalnya cacat dari kecil dan seterusnya, yang selama 15 tahun mungkin dia harus ngurus bagaimana pontang-panting. Kalau ini mungkin ya saat-saat ini aja begitu dia mesti urus gitu. Nah, jadi kita mungkin pendekatannya ke arah situ, bantuannya moral gitu. Oke, Bante. Tapi apakah dia mungkin kan dia sensitif sekali sekarang, Bante, karena dia merasa kenapa kemarin sudah sembuh, ternyata datang lagi penyakitnya, bahkan lebih parah. Jadi apakah kalau kita langsung berkata untuk membandingkan, apakah dia tidak langsung emosi, Bante? Ini tuh mesti apa ya, Bante nggak tahu orangnya, jadi mesti Cici punya ini kebijaksanaan, lihat apa sikonnya gimana. Oke. Iya. Jadi abang mesti lihat kita pas masuknya pas di mana gitu kan. Iya. Atau mungkin ya paling kita support moralnya, ya kita mungkin datang ke rumah, mungkin kalau ada waktu kita main, kalau memang dia terbuka gitu kan. Ini Bante nggak tahu apa sistemnya di sana gimana gitu. Oke. Nah. Iya. Oke, Bante. Terima kasih, Bante.
Saya akan coba. Selanjutnya ada pertanyaan dari Poni Cia. Suaranya tolong di-unmute dulu, Tante, ya. Sudah, ya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, budaya di Poni, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sih sama Rudi ya, sama suami sering bersyukur. Kita selalu bilang ya kita bersyukurlah kita masih bisa makan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya sangat bersyukur pokoknya, tapi walaupun kita sebenarnya kesepian, tinggal berdua. Iya. Jadi berasa sekali nanti kalau anak-anak sekarang udah menikah, udah jadi tinggal berdua. Wah, kadang-kadang kita suka merenung berdua. Saya bilang sama Rudi, ini karena kita lain keyakinan jadi agak susah juga. Jadi saya biasa membawanya untuk meditasi. Saya suka juga ajak dia meditasi, tapi dia agak malas gitu loh. Tapi saya kadang-kadang merenung kalau bagaimana kalau salah satu kita sudah tidak ada. Itu Bante, saya kadang-kadang berpikir, waduh, saya biasa bilang sama dia, kalau seandainya kita salah satu sudah tidak ada, bagaimana? Dia kayaknya cuek, dia nggak mau membicarakan soal itu. Tapi saya suka berpikir, kalau seandainya dia nggak ada, saya masih bisa berkumpul sama anak, walaupun anak jauh bisa tinggal di sana. Tapi kalau dia, saya juga pikir, aduh, saya kadang-kadang pikirnya sedih sekali. Bagaimana ya Bante? Apakah perlu direnungkan itu atau tidak perlu Bante? Saya suka bicara begitu, tapi dia kayaknya nggak mau dengar gitu, nggak kepingin ke arah situ. Saya biasa bilang, ini kalau kita, saya selalu memikirkan aja gitu kalau ya kita bersyukur kita sekarang sehat-sehat, tapi kan kita harus pikirkan ya siapa tahu suatu hari kan kita nggak tahu kapan itu datangnya. Cuma bersiap-siap gitu, pengen perenungan mengenai kematian, tapi dia kan lain keyakinan, jadi susah juga Bante. Jadi sebaiknya bagaimana Bante? Apakah saya nggak perlu pikirkan yang begitu-begitu? Karena memang kita merasa kesepian. Anak saya dua-duanya udah di luar negeri, jadinya kita tinggal berdua. Ya, Bante. Ya, baik Ciponi. Nah, jadi tolong kalau pencerahannya. Iya, baik. Jadi kalau dalam case-nya Ciponi kan, ya kan Bante kenal si Steffi sama siapa? Pokoknya yang itu kan memang satu di Amerika, satu di mana. Satu jadi, sekarang di Melbourne, Bante. Melbourne. Iya. Nah, memang kan agak lumayan gitu kan, beda kotanya jauh. Nah, jadi kalau kita bagaimana sekarang? Nah, kalau sekarang sih kalau dari Bante, nah sekarang yang ada sekarang ya dinikmati aja, ya kan? Kita nggak perlu terlalu worry ke sana. Kita nikmati aja, tetapi sambil dinikmati mungkin sambil pelan-pelan direnungkan. Maksudnya renungkan itu gimana ya? Kalau biasa di buku Parita kan itu kita ada abinha pacawekana kan. Jadi saya akan mengalami usia tua, ya. Saya belum mengatasi usia tua. Nah, kemudian saya akan mengalami sakit dan saya belum mengatasi penyakit. Ya, saya akan menderita mengenai kematian dan saya belum mengatasi kematian. Nah, semua yang saya miliki, ya semua yang saya cintai akan berubah dan akan terpisah dariku. Ya kan? Nah, ini yang kita perlu, 7 poin ini yang kita renungkan setiap hari. Ya, jadi 7 poin ini adalah persiapan kita nanti. Ketika kita misalnya contoh lagi sakit flu, ya kan, saya akan mengalami sakit dan memang saya belum mengatasi penyakit. Walaupun kita mau minum vitamin apapun, kalau memang hari itu harus flu, ya flu.
Ya, contoh Bante, saya ada asma. Walaupun saya jaga bagaimanapun, ketika satu kondisi muncul, itu pasti kena. Ya, nah itu. Jadi kita perlu merenungkan ini setiap kali, dan dari perenungan itu akan muncul. Karena saya masih punya kemelekatan dan semuanya, makanya di kehidupan selalu akan mengalami sakit, tua, dan mati. Karena saya belum bisa mengatasi ini, saya belum bisa mengatasi loba dosa moha. Nah, pada akhirnya saya mengalami ini tumimba lahir terus menerus. Ya, dan kita juga di situ kita merenungkan semua yang kita cintai akan terpisah, ya kan? Nah, ini mulai dari mana akan terpisah? Misalnya kita merenungkan ketika kita lagi sepi, kita merenungkan, oh iya ya, waktu anak-anak ada kumpul, nah sekarang mereka sudah besar, mereka terpisah dari saya. Ini perenungan. Baru yang kedua, misalnya, oh dulu saya tinggal di rumah yang ini, sekarang saya tinggal di rumah yang ini. Nah, ini yang saya cintai juga terpisah. Nah, kita juga merenungkan, oh orang tua saya, mungkin saudara-saudara saya juga sekarang sudah terpisah rumah dari saya. Barang-barang yang saya cintai, misalnya tas, handphone, atau apapun yang kita sukai, kadang-kadang bisa hilang, kadang-kadang bisa rusak. Nah, ini perenungan. Jadi ketika kita punya perenungan ini, kita punya hidup lebih tenang dan kita tidak melekat. Kenapa kita tidak melekat? Karena perenungan berikutnya, kama yoni, kama bantu, kama patisa rana. Ya, semua makhluk memiliki karmanya sendiri. Mereka lahir dari karmanya sendiri, mereka akan mewarisi karmanya sendiri. Jadi kalau kita punya pemahaman ini, sebagai orang tua, kalau Bante pribadi ya, saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya di dalam kehidupan saya. Saya sudah membantu orang sebisa saya. Saya sudah menolong siapa yang saya bisa bantu. Dan mereka mau bagaimana, ya itu kembali ke mereka. Ya kan? Saya cuma seperti itu. Sama seperti Sang Buddha. Sang Buddha sudah membantu kita, umat manusia itu, selama 45 tahun, non-stop untuk ceramah. Ya kan? Sang Buddha kemanapun di seluruh India dengan jalan kaki untuk membawa pencerahan bagi semua makhluk. Tetapi, walaupun sudah ketemu Sang Buddha, ada makhluk tertentu yang nggak bisa tersucikan. Nah, ini kembali lagi kepada batin masing-masing. Jadi, kalau saya bilang ke Ciponi, nggak usah worry. Jadi, yang penting nikmati aja yang sudah ada. Tetapi, dari sisi Cici sendiri mesti belajar untuk melepas. Ya kan? Melepas. Ya, walaupun kita cintai ini orang, pasti dia akan berubah. Pasti dia salah satu dari kita akan jalan duluan. Tapi kalau kita punya hubungan karma yang baik, ya mudah-mudahan di kehidupan mendatang ketemu lagi, ya kan? Misalnya kita belum suci jadi keluarga lagi, ya, dan kemudian ya bisa belajar dharma lagi gitu. Jadi nggak usah worry, ya, karena kita semua ini ya pasti akan seperti itu. Ya. Iya, Bante. Bante sendiri kalau misalnya jalan, saya biasa merenungkan. Saya bilang, oh, saya juga kadang-kadang sama anak itu saya bercanda, saya bilang, kalau misalnya kamu besok-besok, saya sudah ajarin kamu ini ya. Jadi kalau besok-besok Bante mati, ya, siapa tahu jadi anak kamu ajarin lagi anaknya seperti ini. Kayak itu, ya. Makanya kalau Bante sekarang, Bante punya target itu lebih ke anak muda ya, ke anak-anak yang sekolah minggu yang itu. Karena Bante tahu cuma satu, bahwa kita investasi waktu kita, tenaga kita untuk mereka, dan besok-besok siapa tahu dari mereka itu saya bisa lahir di keluarga mereka. Kan kalau mereka masih Buddhis, untung buat saya kan, betul nggak? Iya Bante, kalau saya suka, kadang saya pikir punya tekad semoga kehidupan akan datang akan mendapatkan seandainya berjodoh orang yang bersama-sama keyakinan gitu loh Bante. Agak repot kalau beda keyakinan. Tapi kalau Bante lihat sih kalau untuk case-nya Cici kan nggak terlalu gimana kan, sama kadang-kadang juga saling korodinya saling datang, saling mendukung lah istilahnya, masih toleransinya ada kan. Ya, apa-apa. Memang namanya itu jodoh kan. Tetapi jodoh itu nggak usah kita saling paksakan. Ya, yang penting kita bertekad aja. Tetap kita yang punya keteguhan gitu. Jadi setiap kita berbuat baik, apakah itu cuma berdana,
Ya, kita bertekad semoga kekuatan ini menjadi sebab untuk tercapainya pencerahan di masa mendatang. Itu aja. Jadi kita bikin apa ya? Kita bikin kayak saluran air gitu, biar lancar nantinya. Iya, beradi tanah ya. Di tanah. Ya. Iya Bante, makasih. Memang sebenarnya apa kita menikmati apa yang ya sesuai dengan ada. Cuma kadang-kadang suka timbul pikiran itu muncul. Ya, kalau muncul saya suka tanya dia. Dia cuek aja, nggak mau bahas. Semua kita akan kesepian. Kalau misalnya Cici lagi kesepian, ingat aja, iya ya kayak Bante itu bagaimana dia? Ya, kalau kayak Bante, apa tinggal sendiri. Kadang-kadang kalau saya kemana itu pergi sendiri, ya kan. Orang tua saya ada tapi ya jauh kan di Manado. Saya di India, kita juga jarang ketemu, paling setahun sekali, gitu kan. Ya sudah. Yang penting kalau dari Bante ya selama saya melakukan hal yang baik, ya dimanapun kita kan akan punya hubungan dengan orang lain lagi. Iya benar. Oh Bante lagi di India ini ya? Iya, puasa di sini, Cik. Nanti November baru pulang. Jadi hari ini yang apa function itu Bante nggak ikut dong? Function di Serpong ya? Saya pengen Bante ikut. Yang lain. Oh iya. Yang lalu saya sering function, tapi saat sekarang ini udah jarang. Sama aja. Iya, makasih Bante. Ya kita memang selalu ingat berbuat baik Bante kepada siapapun, apalagi buat tetangga-tetangga. Saya sering memberi sesuatu apa saja. Saya selalu ingat untuk berbuat baik, walaupun tetangga di sini kan banyak orang kampung juga. Jadi sebenarnya sangat bersyukur. Jadi kita apa saja kita bisa memberikan kepada mereka. Coba kalau kita tinggal di daerah yang ini orang semua berkemampuan, jadi kan kita susah ya, tidak ada kesempatan untuk memberikan sesuatu. Saya pun kalau menggoreng kan minyak goreng, satu kali goreng saya langsung kasih mereka. Mereka sangat senang, masih bersih minyaknya. Itu Bante. Jadi kan kalau seandainya mereka kan saya taruh aja di warung, siapa mau ambil silakan, pada rebutan. Jadi sekali goreng saya isi di botol, disaring bersih-bersih, taruh di situ di warung yang jual sayur. Pasti banyak yang mau karena mungkin mereka pikir minyak itu kan mahal buat mereka. Jadi kalau seandainya saya pakai sekali untuk dibuang, saya juga sayang. Nah, mumpung ada orang bisa diberikan bermanfaat, jadi saya tidak sayang untuk memberikan. Goreng sekali. Kalau enggak kan kita harus goreng berulang kali, masih bersih, masih bisa. Cuma saya pikir ya berkesempatan berbuat baik kepada mereka. Gitu Bante. Mereka sangat senang. Iya itu Bante. Makanya saya kadang-kadang pikirnya bersyukur juga karena tinggal di daerah banyak neednya ya. Mereka membutuhkan itu. Iya Bante. Jadi saya merasa bersyukur juga. Kadang-kadang pengen pindah juga di rumah. Stevie kan saya udah belikan rumah tapi jauh. Cuma nggak betah. Sepi, rasanya udah enak di sini walaupun udah nyaman. Iya, lebih nyaman gitu. Jadinya saya kadang-kadang pikir pengen jual rumah sini mau pindah sana, atau jual rumah sana pindah sini. Udah pada kacau deh. Iya, nggak apa-apa lah itunya. Planning. Iya, terima kasih wejangannya Bante, pencerahannya. Nanti saya berarti itu parita itu ya direnungkan semua ya. Saya tahu. Iya Bante. Terima kasih. Semalam kemarin baru pergi ke ADS, ada Bante ajarin meditasi. Oh, bagus. Iya. Iya. Cari waktu pergi ini acara-acara keagamaan sih, jadi biar ada waktu buat perenungannya lebih banyak.
Iya, enak sebenarnya pergi, cuma kadang-kadang susah sama suami yang tidak sepakat gitu Bante. Kadang-kadang saya mau pergi, dia nggak mau. Jadi saya serba salah. Saya kadang-kadang bilang, udah deh saya pergi sendiri. Padahal saya kalau pergi sendiri bawa mobil kan, dia juga khawatir. Jadi saya biasa nekat aja dong. Saya mau pergi, kamu nggak mau pergi, saya pergi. Terpaksa dia pergi juga Bante. Ya kalau di ADS enak, pergi nanti boleh minum kopi di bawah. Iya. Ke mall. Kalau nggak mau Bante dengerin. siapa itu? Iya, Bante siapa itu yang dari Bakong? Bagus ngajar aja teknik-teknik meditasi. Sering mau pergi. Ya udah cukup kalau. Iya, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Tante? Karena ini sebentar lagi sudah mau jam 12 waktunya Jerman dan Belanda. Oke, sorry ya. Iya. Gak apa-apa, Tante. Ngobrolnya terlalu panjang. Bisa dimengerti. Iya. Iya. Sebelum kita menutup acara, kita akan mengadakan foto bersama. Bagi yang belum menyalakan kameranya, boleh dipersilakan untuk menyalakan kameranya dulu agar bisa screenshot. Ya. Untuk Tante Lina, Rani, Rose. Untuk Hans, Ajen, Ian, dia. Untuk Liz ya. juga. Sebentar, kita lagi buka itunya dulu untuk foto bersama. Sudah siap ya? Mari kita bersama, foto-foto bersama. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Bentar, saya lihat dulu apakah hasilnya bagus. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, kami atas nama IPI terima kasih sekali kepada Bante karena sudah memberikan damai sana pada hari ini. Kami juga berterima kasih ke semua peserta yang sempatkan waktunya untuk mengikuti Dhamma Talk hari ini. Sebelum kita menutup acara, apakah Bante masih ingin mengikuti acara ini sampai akhir? Jika ingin melanjutkan ke acara selanjutnya, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom ini. Tapi jika ingin stay di sini, Bante juga boleh stay sampai acara selesai, karena setelah ini saudari Jome ini akan memberikan pengumuman yang bersangkutan dengan IPI. Baik. Kalau gitu Bante izin live karena Bante mau pergi ke Dungkasiri, mau melihat tempat Pertapa Siddhartha melatih diri 6 tahun di sini dekat. Ya, jadi mau pergi sana buat merenung di situ. Ya, terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya. Semua. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Saya Namo Buddhaya. Oke, selanjutnya kita akan ada beberapa pengumuman, diantaranya untuk kegiatan IBI Dhamma Talk selanjutnya diadakan pada tanggal 26 November. Hanya waktu Indonesia dan Sydney berubah, jadi mohon diperhatikan juga Inggris berubah karena waktu Belanda 1 jam maju
Jadi perbedaannya di Jakarta menjadi jam 16. Dan di Sydney juga maju berarti jam 19. Nah, narasumbernya kita Biku Nyana Bandu dengan tema menghadirkan tanah suci di sini dan sekarang. Jadi jangan lupa dicatat untuk Dhamma Talk berikutnya. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin berdana, dana paramita untuk IBI, keperluan seperti Zoom, berdana kepada Biku Sangha atau yang lain sebagainya, bisa disalurkan ke Bank BCA untuk Jakarta, Bank Eropa di Belanda dengan Rabobank. Mohon dicantumkan salah satu dari kode berikut seperti yang ada tertera di bawah ini. Sebelum saya mengakhiri, ada satu lagi pengumuman bahwa kami masih membuka kesempatan untuk berdana ke Bante Jotiko yang ada di Goshow, karena masih membutuhkan sedikit dana untuk perlengkapan gedungnya, dan berikutnya juga perlengkapan keperluan di dalam gedung tersebut. Jika para saudara-saudari sekalian yang ingin membantu bisa langsung mengirimkan dana tersebut melalui Bernardo Tionadi di Jerman atau melalui Bank Santander di Jerman di BCA nomor seperti yang di bawah, itu Yayasan Kamata Indonesia dengan cantumkan PM Jerman IBI atau Bank Santander yang di Jerman. Jika ada keraguan atau ingin bertanya informasi selanjutnya, bisa langsung menghubungi kami, panitia atau pengurus dari IBI. Juga kami akan memberikan sedikit informasi bagi teman-teman atau saudara-saudari sekalian yang ingin mengetahui berapa banyak dana yang terkumpul untuk Bante. Kami persilahkan mengikuti acara kami punya meeting. Jadi sekali dalam sebulan, setiap awal minggu pertama, kita akan selalu meeting pengurus. Di dalam meeting pengurus itu, kami akan jelaskan berapa jumlah uang dana yang masuk dan berapa dana yang sudah disalurkan. Jadi bagi para saudara-saudari dan teman sekalian yang ingin mengetahui berapa banyak dana yang terkumpul dan berapa kebutuhannya lebih jelas dan lebih detail, kami persilahkan menghubungi panitia kami dan bisa mengikuti acara kami di dalam meeting pengurus. Dan di sana kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Juga boleh bertanya langsung kepada kami, pada saya sendiri, Vini, dan kepada Noni yang saat ini sudah berada di Qatar. Jadi bisa langsung bertanya kepada kami ataupun mengikuti acara kami untuk meeting kami setiap bulan di minggu pertama. Itulah pengumuman saya pada hari ini. Terima kasih kembali kepada semua peserta yang hari ini yang menghadiri acara Dhamma Talk dengan IBI. Terimalah salam Dhamma saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik. Udah selesai. Recordingnya. Oh ya, recordingnya Recordingnya mati.